Selamat bertemu kembali di kuliah Sistem Mikroprosesor. Kali ini kita akan membahas tentang Z80PIO sebagai perangkat untuk interfacing dengan perangkat eksternal, input-output ya. Ini bentuk Z80PIO-nya memiliki port A, port B. Nah, port A, port B-nya ini, dua port ini bisa kita set masing-masing itu apakah sebagai input atau sebagai output. Nah, di setnya itu melalui ini control bus ini ya, PIO control ini. Nah, cara ngeset input outputnya seperti apa? Nah, ini caranya. Ini wiring hardware-nya seperti ini nih, Z80PIO. Ini Z80 CPU-nya, mikroprosesornya. Nah, ini biasa bus data dihubungkan dengan bus data, kemudian A0, A1 dihubungkan dengan pin A atau C ya, ke sini dihubungkannya. Nah, ini pin A0 dan A1 ini nanti kita set logiknya untuk mengatur apakah port A atau port B itu sebagai input atau sebagai output. Nah, kemudian yang kaki enable-nya ini atau chip select-nya ini nanti kita atur dari salah satu kaki di Z80. Kemudian, nah ini tabel port PIO-nya. Nah, 0 dan A1-nya kalau dua-duanya 0, maka itu sedang lokasi yang dialamatinya yaitu register data port A dengan alamat 80H. Kalau 01, maka ini register data port B dengan alamat 81H. Kalau 10, maka ini sedang mengalamati register control port A dengan alamat 82. Dan kalau 11, maka ini register control port B dengan alamat 83. Nah, kemudian dua register control ini nanti kita akan isi dengan control word. Nah, control word-nya itu terdiri dari 8 bit. Nah, ini nanti supaya bisa port A dan port B-nya bisa kita gunakan. Jadi kita harus atur dulu register control port-nya sebelum kita menggunakan register data port-nya. Nah, ini jadi nanti ada format control word Z80PIO-nya. Ada 8 bit. Nah, ini yang satu-satu semua, ini word ID, ini defaultnya 1. Ini don't care, ini nggak diisi. Boleh nggak diisi. Kemudian M1, M0 ini untuk modenya. Nah, jadi kalau sesuai tabel ini, kalau 00 maka modenya output, kalau 01 modenya input. Nah, nanti dimasukkan ke sini ya, ke mode control word ini. Nanti dapat konfigurasi bit-bitnya berapa, nanti nilai heksanya berapa gitu. Dan nanti itu yang kita masukkan ke dalam register control portnya. Misalkan kalau kita mau set sebagai output, maka M1 dan M0 ini kita kasih 0. Jadi 00. Nah, kemudian yang don't care-nya 00 juga. Kemudian yang word ID-nya satu-satu semua. Jadi nanti kalau kita ingin men-set port itu sebagai output, maka di sininya 00001111. Jadi kalau heksanya yaitu 0F. Jadi kita kasih 0F. Kalau di set sebagai input, maka ini M1-nya 0, M0-nya 1. Kemudian ini 00, kemudian sisanya 1111. Maka konfig kalau dalam heksanya berarti 4F ya, 4F kalau di set sebagai input. Baik, kita lihat berikutnya kalau setelah kita set,
barulah kita bisa gunakan portnya sebagai input atau sebagai output. Nah, ini perintah sebagai input atau sebagai output itu menggunakan perintah in dan out. Nah, ini contoh programnya. Contoh programnya sebagai berikut. Ini kalau kita mau bikin program untuk membaca input dari port A dan keluarkan ke port B gitu ya. Jadi jika inputnya 1 maka outputnya 1. Jika inputnya 2 maka outputnya 2 dan seterusnya. Jadi input sama dengan output. Nah, untuk langkah pertama kita atur dulu kita gunakan dulu register control port A yaitu 82, alamat 82. Nah, jadi 4F itu kan konfigurasi sebagai input. Kita masukkan ke register A, lalu dari register A kita masukkan ke port control register A dengan instruksi out 80 dalam kurung 82 hexa, A. Nah, sekarang kita set port B sebagai output. Maka kita set load A, 0F. 0F ini tadi konfigurasi sebagai output ya. Kemudian out ini alamat register control port B83 ya, A. Jadi 0F dimasukkan ke register control port B. Nah, dengan inisialisasi ini kita bisa gunakan port datanya, port A dan port B-nya. Nah, ini port A-nya itu alamatnya 80. Jadi kalau kita mau ngebaca port A, kan port A tadi di-set sebagai input. Jadi kita baca port A dengan perintah in register A, alamat port A. Terus kita keluarkan ke port B dengan instruksi out dalam kurung 81 hexa, A. Kemudian kita jump loop biar muter, biar programnya jalan terus. Kemudian ini tandanya instruksinya akhir instruksi. Oke, kita coba langsung aja. Kita coba langsung. Nah, ini programnya sudah dibuat di sini. Kita tinggal load. Nah, kita sudah masukkan ke load ini. Terus kita pilih peripheral device. Nah, kita set ini alamat untuk port data port A yaitu tadi 80. Ini sebagai input. Kemudian yang ini alamatnya 81. Ini sebagai output. Oke. Kita jalankan programnya. Nah, kita jalankan programnya. Oh, maaf. Ini kita set dulu. Mulai starting address-nya. Oh, ini stop dulu ya. Stop dulu. Kita ulang. Ini program counternya menunjukkan 002. Ini masih sisa yang lama. Jadi kita reset. Kita balikin dulu starting address-nya ke 00. Oke. Nah, baru kita mulai simulasinya. Start. Nah, ini step by step.
kita ubah ke rate-nya normal aja ya. Nah, ini pada saat instruksi in, nah ini udah masuk ke instruksi in, ini kan membaca input. Nah, karena ini simulasi, jadi kita misalkan inputnya adalah misalnya 01. Nah, bilangan 00 antara 00 sampai FF ya. Kita masukkan. Nah, nanti kita lihat di port output yang 81 hexa ini apakah sama enggak. Nah, sama kan? Nah, kemudian setelah itu loop ini masuk ke loop, jam ke loop, nanti ini instruksi ini dieksekusi lagi, jadi ini minta lagi data inputnya berapa. Misalkan kita set 07. Nah, ini sama 07. Kemudian kita set 08 misalnya. Nah, dan seterusnya ini. Jadi terbukti bahwa ini input sama dengan output. Ini programnya jalan terus. Kalau kita ingin supaya tidak jalan terus, ini kita switch to step by step aja ya. To step by step biar bisa ini lebih mudah. Misalkan ini 4. Nah, nanti kita jalankan step by step. Nah, sama kan ya. Step by step lagi. Nah, nanti minta lagi. Misalnya ini 10. Nah, nanti kita jalankan step by step. Nah, sama. Nah, begitu, jadi itulah cara kerja dari Z80 PIO.